Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giri Satria Guna dengan NIM 10202240073 dari kelas SI 4808. Jadi kali ini saya akan menjalankan aplikasi atau website Laravel yang sebelumnya dikerjakan di tugas besar WAD dengan menggunakan Docker. Yang biasanya sebelumnya saya menggunakan database dari XMPP, sekarang saya bisa menjalankannya melalui Docker. Namun sebelum itu saya akan membuka dulu aplikasi VS Code-nya. Nah, di sini sudah ada file-file WAD saya kemarin. Itu file-file yang sudah saya generate sendiri dan bekerja dalam kelompok. Nah, di sini saya menambahkan dua folder file baru, yaitu Docker file dan Docker Compass YML, yang fungsinya untuk menjalankan Docker-nya nanti. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu di bagian Docker file-nya. Nah, di Docker file ini digunakan untuk membangun image yang berisi environment lengkap untuk menjalankan aplikasi Laravel melalui browser. Jadi dengan Docker file ini tentunya nanti saat menjalankan eh, di browser itu tidak akan ada tabrakan error ataupun apapun itu. Bisa dilihat saya akan menjelaskan dari line pertama. Dilihat dari line yang pertama itu ada PHP 2.8.2 CLI yang berarti saya menggunakan PHP versi 8.2 yang berbasis CLI atau Command Line Interface. Terus yang kedua, saya juga menginstal beberapa aplikasi ataupun dependensi seperti Git, curl, zip, unzip, ada Node.js juga npm untuk kebutuhan front end dari si Laravel-nya. Terus yang ketiga, saya juga menjalankan Docker extensionnya untuk mengaktifkan Docker extension untuk kebutuhan menjalankan Laravel-nya seperti ada PDO dan SQLite. Terus juga saya menginstal Composer untuk mengelola dependensi yang terjadi di dalam file Laravel-nya. Terus saya juga menentukan directory menggunakan workdir. Ini menentukan directory untuk kebutuhan Laravel, jadi menentukan directory kemana ke dalam kontainer. Terus yang selanjutnya itu ada copy titik-titik. Ini fungsinya untuk menyalin semua file yang ada di Laravel ini ke dalam kontainer yang ada di dalam Docker. Terus selanjutnya di line 20 ada run composer install. Tentunya ini untuk menginstal composer dan menjalankan composer. Terus di sini juga ada run npm install, npm run build. Ini kan tadi sudah diinstal sebelumnya npm di run yang di awal. Nah, ini dijalankan di sini. Udah dijalankan di sini untuk kebutuhan front end dari si Laravel-nya. Terus juga di sini saya mengkonfigurasikan file env dan PHP Artisan key generate-nya untuk seperti biasa itu untuk mengkonfigurasi env dan mengenerate dari si PHP-nya. Terus yang line 26 bisa dilihat runtouch database SQLite ini fungsinya untuk melakukan setup di database-nya. Jadi setelah di runtouch database ini ntar ada run PHP Artisan migrate force. Nah, di sini fungsinya untuk mengenerate suatu tabel yang ada di database. Kalau misalnya di XMPP kan ada tabel tuh. Kalau misalnya kita login, ntar ke detect datanya di situ, disimpan di situ. Nah, ini juga sama fungsinya. Jadi setelah runtouch database menggunakan SQLite, lalu lalu kita akan menjalankan PHP Artisan migrate. Itu untuk membuat tabel yang ada di database-nya. Terus juga di line 30, di sini saya menggunakan port 8000 untuk menjalankan kontainernya. Terus di line terakhir, saya menggunakan CMD, PHP Artisan Serve, host 000, port 8000. Nah, ini fungsinya untuk menjalankan file Laravel ini di luar kontainer. Jadi tetap bisa dijalankan. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan yang ada di Docker Compose YML. Nah, di sini tuh terdapat beberapa service yang saya pakai, yaitu ada app, build, context, Dockerfile, dan ports. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan ke yang ada aja. Yang pertama tuh ada Dockerfile. Nah, yang berarti service ini itu dibangun dari Dockerfile yang sudah dijelaskan sebelumnya yang ada di file Dockerfile ini. Terus di sini saya menggunakan ports 8000 titik 2 8000. Kenapa 8000-nya ada dua? Karena di sini saya mengkaitkan 8000 port yang ada di dalam kontainer dan dihubungkan ke dalam port 8000 yang ada di host gitu. Sehingga aplikasinya dapat diakses melalui browser. Nah, karena saya sudah menjelaskan dari Dockerfile dan Docker Compose-nya, tentunya saya akan mencoba menjalankan eh, file yang ada di sini menggunakan browser Chrome. Saya akan mencoba tes status running-nya oke atau belum dulu ya.
Saya sekalian, oh ya, ini saya belum buka Docker desktopnya. Jadi perlu dibuka dulu Docker desktopnya. Terus di sini dijalankan dengan menggunakan query docker compose up build. Nah, saya menggunakan Docker Compose Up Build ini dikarenakan kalau misalnya menjalankan dari kontainernya langsung, dari Docker desktopnya langsung pun bisa, menggunakan tombol yang ada di sini, tinggal klik start aja itu juga bisa. Tapi lebih baik, setelah saya baca-baca itu lebih baik menggunakan Docker Compose Up, karena dengan menggunakan Docker Compose Up, errornya akan langsung kelihatan di terminal VS Code-nya. Jadi kita nggak perlu nih menjalankan sini terus misalnya ada error, kita nggak bisa tahu tuh errornya dari mana. Nah, kalau kita menjalankan di terminal tentunya akan lebih mudah karena errornya bisa ada di sini dan kita bisa memperbaikinya langsung di terminal ini. Kenapa ada strip-strip build? Nah, ini fungsinya seperti yang saya jelaskan tadi. Ini untuk membuild ulang atau membangun ulang environment image yang ada di file ini. Jadi seandainya ada perubahan antara file, ini akan terupdate dari si Docker Compose Up build-nya. Oke, karena sudah dijalankan, saya akan ngecek dulu di sini. Tadi saya udah mencoba run menggunakan localhost 1.28.000 tanpa membuka website sama sekali. Ini cuma ngetes runningnya oke atau enggak. Nah, bisa dilihat di kiri atas ini statusnya udah oke. Terus sekarang tinggal kita coba register ya. Nah, kalau kita coba register seperti biasa, ini akan masuk ke website dari si file saya, yaitu WAD-nya. Di sini bisa langsung register dulu, saya coba login dulu ya. Nah, ini udah bisa login. Nah, tentunya ini saya tanpa membuka eh, aplikasi database seperti XMPP dan Laragon. Tentunya dengan menggunakan Docker ini menurut saya lebih mudah dibandingkan menggunakan database yang sebelumnya. Karena menggunakan database yang sebelumnya sering terjadi trouble apalagi saat menggunakan XMPP. Kalau di Docker ini, kalau misalnya ada error, kita menyelesaikannya langsung di terminal VS Code-nya tanpa menyelesaikannya di desktop Docker juga bisa sih. Tapi kalau misalnya menggunakan XMPP seperti WAD kemarin, itu kadang yang sering terjadi itu portnya tabrakan. Kalau misalnya di sini kan enggak nih. Jadi lebih enak menurut saya menggunakan Docker ini. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi Laravel yang sudah saya jalankan itu sudah berjalan dengan baik dan berhasil dijalankan menggunakan Docker, berhasil juga diakses melalui luar kontainer dan sesuai dengan ketentuan yang ada di tugas. Menurut saya mungkin ke depannya bisa dieksplor lagi terkait Docker dan sekian, terima kasih.